Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku? Bahagia, indah, damai sejahtera Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup saudara. Kembali kita akan minum lagi air kehidupan dari surga, dari Allah buat saudara dan saya. Terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui banyak cara. Banyak cara Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Namun salah satunya ini dengan cara mau berkata-kata dengan kita, mau berbicara dengan kita. Namun kita perlu belajar, Samuel pun juga perlu belajar mendengar suara Tuhan. Karena tidak mudah mendengar suara Tuhan, saudara. Tidak mudah, tidak sembarang kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena itu kita perlu belajar mengenali ini suara Tuhan. Mari kita belajar dari Samuel. Samuel mendengarkan suara Tuhan. Dia perlu mentor. Dia perlu seorang pembimbing. Di sini Imam Eli menjadi pembimbingnya. Samuel yang masih muda, belum mengenal. Dia perlu dibimbing. Perlu dibimbing. Perlu dibimbing. Perlu diajari untuk bisa mendengar. Setidaknya dia mengenal suara seniornya atau mengenal suara mentornya, Imam Eli. Terbiasa dipanggil Samuel. Dia menjawab, ya Bapak. Bapak memanggil saja. Itu bukti Samuel dengar-dengaran. Telinganya peka. Kepada saudaraku yang masih muda, tepat ini saudara. Karena usia yang muda, justru secara fisik pendengaran saudara itu lebih peka. Pertama kali saudara mendengar suara dari seorang ibu, itulah ibu saudara sendiri. Mendengar bahasa ibu, sehingga saudara bisa mengenal. Pertama kali saudara bisa memanggil adalah mama. Mama atau ibu. Itulah masih muda, kesempatan saudara untuk bisa mengenal lebih peka lagi. Usia yang masih muda, secara fisik telinga ini mudah untuk mendengar. Kepekaan beda dengan usia yang sudah tua. Berkesempatan saudara yang masih muda untuk bisa belajar jauh lebih mendengarkan suara Tuhan. Ada mentor yang mendidik, ada mentor yang membimbing. Siapa mentor itu? Hamba Tuhan, gembala saudara bisa, orang yang dekat dengan Tuhan, saudara bisa jadikan mentor. Yang kedua, saudaraku, Samuel menghargai akan firman Tuhan. Menghargai akan firman Tuhan. Dia dipanggil langsung oleh Tuhan. Suara Tuhan. Itulah firman Tuhan. Pada saat itu firman Tuhan, suara Tuhan begitu jarang, sangat jarang. Sangat jarang. Tapi Samuel berkesempatan
mendengar suara Tuhan. Saudara dan saya jauh lebih mudah untuk bisa mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan di sekitar saudara. Bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Di gereja saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Di rumah saudara bisa membaca firman Tuhan. Berkesempatan. Banyak cara. Melalui YouTube saudara bisa itu menghargai akan firman Tuhan. Selalu menghargai, memberi nilai yang lebih kepada firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan siang dan malam. Ada kesempatan membaca, ada kesempatan membaca. Sedikit atau banyak. Saudara membaca firman Tuhan. Akhirnya saudara akan bisa merasakan bagaimana itu suara Tuhan. Samuel menghargai suara Tuhan, menghargai firman Tuhan. Dan dia menjawab, "Ya Tuhan." Tuhan berbicaralah kepadaku. Jauh lebih indah. Tidak sesulit zamannya Samuel. Bagaimana dengan saudara? Mari kembali lagi, berkesempatan kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, Samuel mendengarkan suara Tuhan pada tempat atau posisi yang tepat. Posisi yang tepat. Ada di rumah Tuhan. Ada di rumah Tuhan. Tidak ada kebisingan apa-apa. Tidak ada kekacauan di luar sana. Berkesempatan saudara dan saya juga. Tidak harus di gereja saudara mendengarkan suara Tuhan. Tidak harus malam-malam saudara ke gereja, tidak harus tempat ibadah. Tidak selamanya seperti itu. Tapi posisi ini, tempat ini, lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan itu mempengaruhi. Kenapa? Karena kita masih belajar mendengarkan suara Tuhan. Kita masih belajar mendengarkan suara Tuhan. Posisi yang tepat, tempat yang tepat, itu tempat kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan tidak di pasar, suara Tuhan tidak di mall. Karena apa? Terlalu bising. Terlalu bising. Kita yang masih belajar, kita tidak bisa belajar di sana. Akan bingung kita. Ini suara Tuhan kah? Atau suara orang jualan kah? Saudara akan bingung. Karena kita masih belajar. Bukan tidak mungkin Tuhan berbicara di sana. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Namun karena kita masih belajar, dan kita juga belajar dari Samuel, bagaimana cara dia mendengarkan suara Tuhan, posisinya di mana. Itu sebabnya cari posisi yang pas, cari posisi yang pas, suasana tenang, tidak ada kebisingan apa-apa, tidak ada gangguan-gangguan dari luar. Ketenangan itu diperlukan, tempat yang tepat, posisi yang pas, dekat dengan suara di mana Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Saudaraku, saya ambil kesimpulan. Belajar mendengarkan suara Tuhan perlu pembimbing. Jika saudara masih muda, kesempatan secara fisik, pendengaran saudara jauh lebih peka. Juga tidak mungkin menutup kemungkinan yang sudah usia pun bisa mendengarkan. Tapi lebih utama saudara yang masih muda berkesempatan jauh lebih banyak untuk lebih peka lagi kepada suara Tuhan. Yang kedua adalah
menghargai akan firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, menghargai suara Tuhan. Itu diperlukan. Saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ambil kesempatan itu. Yang ketiga, posisi saudara harus pada tempat yang tepat. Jangan keliru tempatnya. Hari ini kita belajar bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa peka, ini suara Tuhan. Tetap dalam posisi Anda bekerja, kerjakan aktivitas saudara. Namun saudara juga perlu belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar. Tidak menutup kemungkinan suara Tuhan akan berbisik kepada saudara. Hidup saudara penuh dengan firman Tuhan, menghargai firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.